Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya, saya Fikri Al-Haidar, mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2 Stanbook 2024. Puja dan puji syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sampai sekarang ini masih memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya yaitu nikmat iman, ihsan, dan Islam, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan yang namanya kenikmatan Islam dalam hidup kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan langsung kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam mari kita junjungkan kepada roh sang Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya kebodohan hingga zamannya terang benderang. Sebelum itu, yang terhormat Al-Ustadz Usiono sebagai dosen pembimbing di Matkul Filsafat Ilmu, dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kita yang berjudul metode filsafat. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari metode filsafat. Nah, metode itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu metodos. Kelapas yang pertama yaitu meta, yang memiliki 4 arti, yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Dan kata yang kedua yaitu hodos, yang dapat kita artikan sebagai jalan, perjalanan, arah, atau tujuan. Nah, sehingga istilah kata metodos itu memiliki arti penelitian ataupun metode ataupun ilmiah, hipotesa ilmiah, dan juga uraian ilmiah. Secara terminologi, metode dapat kita artikan merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah. Cara kerjanya yang teratur serta sistematis guna untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan, dan juga merupakan sebuah sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Jadi filsafat itu juga digunakan untuk memecahkan masalah filsafat, karena metode inilah yang sebagai jalannya atau caranya dan juga pendekatannya. Oleh karena itu, metode filsafat ini melibatkan yang namanya analisis kritis, refleksi mendalam, dan juga argumentasi yang logis. Dan metode ini juga bertujuan untuk mencari yang namanya kebenaran, memahami realistis, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksistensi dan juga pengetahuan serta nilai-nilai. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dan juga tujuan dari metode filsafat itu, kita akan membahas beberapa macam yang namanya metode filsafat. Di sini kita akan membahas 5 metode, yaitu yang pertama ada metode kritis, yang kedua ada metode skolatis, yang ketiga ada intuitif, yang keempat ada yang namanya skeptis, dan yang terakhir itu ada namanya empiris. Nah, apa itu metode filsafat yang secara kritis? Itu suatu metode yang menggunakan analisis kritis untuk menguji klaim-klaim pengetahuan dan juga yang namanya kepercayaan. Kemudian kita akan membahas tujuannya. Apa tujuan dari metode filsafat secara kritis ini? Yaitu mengungkap asumsi tersembunyi dan juga mengidentifikasikan yang namanya kesalahan logika. Nah, kemudian adapun langkah-langkah dalam metode filsafat secara kritis itu ialah menanyakan dan mempertanyakan klaim-klaim. Yang kedua ada menggunakan langkah atau logika dan juga alasan untuk menilai sebuah argumen. Yang terakhir itu ada mencari bukti yang mendukung dan juga menentang klaim tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke 2 metode filsafat secara skolastik. Nah, pengertian metode filsafat secara skolastik yaitu adalah metode yang berkembang di abad pertengahan, dan juga sebuah metode yang menggabung antara filsafat dan juga teologi. Adapun tujuan dari metode filsafat secara skolastik itu ialah mengharmonisasikan ajaran agama dengan rasionalitas. Nah, adapun ciri-cirinya dari
metode filsafat secara skolastik itu ialah yang pertama ada menggunakan argumen deduktif, yang kedua mengutamakan otoritas teks-teks suci dan juga karya para filsuf klasik, dan yang ketiga yaitu diskusi, dan juga ada debat sebagai alat pemahaman yang dijadikan sebuah metode filsafat skolastik itu secara mendalam. Dan yang ketiga ada metode filsafat secara intuitif. Nah, pengertiannya yaitu ialah metode yang mengandalkan intuisi atau pemahaman secara nyata atau pemahaman langsung tanpa melalui proses yang namanya rasionalisasi yang panjang. Kemudian adapun tujuan dari metode filsafat secara intuitif itu sendiri ialah mencapai yang namanya pengetahuan yang mendalam dan juga langsung mengenai adanya kebenaran dari metode filsafat itu sendiri. Nah, adapun ciri-ciri dari metode filsafat secara intuitif ini ialah kepercayaan pada pengetahuan yang diperoleh secara spontan. Nah, kemudian ada pengalaman yang subjektif dan individual sebagai sumber kebenaran, dan juga tidak selalu membutuhkan bukti empiris ataupun logis. Kemudian yang keempat ada metode filsafat secara skeptis. Nah, pengertiannya yaitu adalah metode yang mempertanyakan atau menanyakan kemungkinan memperoleh pengetahuan tersebut secara pasti. Nah, adapun tujuan dari metode filsafat skeptis itu ialah untuk supaya menguji validitas klaim-klaim pengetahuan dengan yang namanya keraguan sistematis. Adapun ciri-ciri dari metode filsafat secara skeptis ini ialah untuk mengajukan keraguan terhadap semua klaim pengetahuan dan juga menggunakan pendekatan kritis untuk mengungkap yang namanya kelemahan dan juga ketidakpastian. Dan yang terakhir itu ada mendorong sikap terbuka dan tidak dogmatis. Nah, yang terakhir ada metode filsafat secara empiris. Nah, apa itu pengertiannya? Yaitu metode yang mendasarkan pengetahuan pada pengalaman dan juga panca indrawi atau observasi indrawi. Nah, adapun tujuan dari metode filsafat secara empiris itu ialah metode yang mendasarkan pengetahuan pada pengalaman dan observasi indrawi secara melalui panca indera. Dan adapun ciri-ciri dari metode filsafat secara empiris itu ialah mengandalkan data empiris dan yang dapat diukur dan diamati oleh indera. Kemudian menggunakan metode ilmiah untuk menguji yang namanya hipotesis. Dan terakhir itu ada mencari pola dan hukum untuk pengalaman yang nyata dari sebuah metode itu sendiri. Nah, setelah kita membahas 5 metode filsafat itu, yaitu ada metode skeptis, empiris, intuitif, dan juga skolastik. Nah, kita masuk ke kesimpulannya daripada apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, metode filsafat itu menawarkan berbagai cara untuk memahami dunia tentang bagaimana kita mencari kebenaran tersebut. Setiap metode-metode itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kombinasi dari berbagai metode itu dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga penting untuk kita tetap kritis dan terbuka di dalam berbagai perspektif di dalam filsafat ilmu. Mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.